bersama Kiai Haji Muhammad Sutisna sekeluarga, yang mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, ditambah-tambah kesabarannya, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kedua juga yang kami hormati, kami ucapkan selamat datang kepada keluarga dari, yaitu saudara kami Ustadz Fadlu dari Sangiang Priok. Kami ucapkan selamat datang, dan tak lupa juga kepada seluruh alumni Pondok Pesantren Darul Ansor yang alhamdulillah para alumni sudah hadir dalam rangka yaitu pengiringan saudara kami yaitu Ustadz Fadlu. Mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua yang kumpul di sini yaitu dalam rangka pengeluaran Imam Fadlu mendapatkan keberkahan di mana kumpul bersama dengan para guru, para alumni, para kiai dalam pagi hari ini, yaitu pagi yang cerah. Mudah-mudahan doa kita selalu yaitu untuk ma'had tercinta, mudah-mudahan terkhusus Mang Fadlu, kita doakan mudah-mudahan diberikan ilmu yang berkah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala Nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu khairan yufaqihu fid-din. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati orang tua saya, Ibu Hajah Suhaimi, dan keluarga saya. Yang saya hormati guru-guru saya, bil khusus Syekhuna Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Sutisna dan Umi Hajah Juhairiyah. Mudah-mudahan Bapak dan Umi kita doakan Allah panjangkan umurnya, Allah tambah-tambah rezekinya, Allah tambah-tambah kemuliaannya, senantiasa Allah tambah-tambah kesabaran dan ketabahan di dalam membimbing dan mendidik kita semua di sini. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa pula yang saya hormati para guru-guru saya, para zuriyah Pondok Pesantren Darul Ansor, yang mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau. Dan tak lupa pula yang saya hormati para kakak-kakak alumni, baik dari angkatan yang pertama hingga saat ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada kakak-kakak alumni. Dan yang saya hormati
rekan-rekan santri sekalian, bil khusus pengurus Pondok Pesantren Darul Ansor, abang-abang tahasus, teteh-teteh tahasus, dan adik-adik santri SMK, SMP, SD, putra-putri, santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Darul Ansor yang saya hormati dan yang saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa berkumpul, bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahmi di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadikan wasilah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah, terlimpahkan, terkoncorkan kepada keharibaan junjungan baginda alam, sang paduka alam, sang pendobrak kebatilan, yakni Nabi besar, Nabi agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta pengikutnya sampai akhir hayat nanti. Mudah-mudahan kita semua selaku pengikut Kangjeng Rasul yang mengharapkan syafaat beliau nanti di yaumil kiamah di bawah naungan bendera La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baiklah, berdirinya saya di sini, saya ingin menyampaikan, saya ingin mengutarakan, saya ingin mengucapkan. Yang pertama, rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya bil khusus kepada orang tua saya dan keluarga saya, dan juga kepada guru-guru saya, bil khusus Bapak dan Umi, atas apa-apa yang telah diberikan kepada saya. Bapak Umi memberikan ilmu, pengetahuan, pelajaran, kekuatan, keyakinan yang sampai saat ini saya merasakan itu semua. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para zuriat-zuriat, para guru-guru saya yang telah memberikan pengalaman, yang telah memberikan kekuatan, sehingga saya merasakan sampai bimbingan dan kesabaran dari orang tua saya dan guru-guru saya atas apa yang saya lakukan telah mengembangkan saya pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru saya, kepada orang tua saya, semuanya, keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ansor. Saya mengucapkan rasa terima kasih, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para kakak-kakak alumni yang telah memberikan motivasi, yang telah memberikan semangat, yang telah memberikan kekuatan, keyakinan yang saya rasakan. Dan saya juga ingin mengucapkan rasa terima kasih saya kepada rekan-rekan sekalian, rekan-rekan santri baik putra maupun putri,
seluruhnya Pondok Pesantren Darul Ansor, saya mengucapkan rasa terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya, yang rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya demi kelancaran dan kesuksesan bersama. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan kata permohonan maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam, bil khusus kepada Bapak dan Umi. Mohon maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, banyak perintah Bapak, perintah Umi yang saya langgar. Maka dari itu saya pribadi tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan juga minta doa dan keikhlasannya kepada Bapak dan Umi apabila dari tutur ucapan, tingkah laku dan perbuatan saya tidak berkenan di mata hati Bapak dan Umi, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan tak lupa pula kepada para zuriah-zuriah, para guru-guru, apabila saya pernah melakukan kesalahan, seringkali saya bikin keonaran, susah diatur. Maka dari itu saya minta ikhlasnya, minta ridhonya kepada zuriah-zuriah, kepada guru-guru saya. Tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan tak lupa pula saya juga minta dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya kepada kakak-kakak alumni saya, baik senior maupun junior, apabila tingkah laku, ucapan, perbuatan saya tidak berkenan di hati kakak-kakak alumni, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga kepada rekan-rekan santri, bil khusus kepada abang-abang santri, santri bilik, banyak kesalahan-kesalahan yang saya lakukan, banyak khilafat, kealpaan yang saya lakukan. Maka dari itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Apabila abang-abang merasa aneh ketika mau ngaji pulpennya hilang, abang-abang merasa aneh ketika rokoknya berkurang, dan abang-abang merasa aneh ketika sendalnya mau dipakai itu nggak ada, salah satu perbuatan itu adalah saya. Maka dari itu saya minta mohon kepada abang-abang, khususnya abang-abang bilik, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kepada teteh-teteh juga, teteh santri tahasus, apabila saya selalu berbeda pendapat, sering cekcok, terjadi kesalahpahaman, dan perbuatan atau tutur ucapan saya yang tidak berkenan di hati teteh-teteh, saya pribadi mohon
dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan juga kepada santri SMK, SMP, SD, putra putri, santriawan, santriawati Pondok Pesantren Darul Ansor, apabila saya pernah marah-marah, apabila ada yang pernah saya pukul, apabila ada yang pernah saya omelin, apabila saya cuma menyuruh tetapi tidak menyontohkan, apabila bukannya merangkul tapi memukul, maka dari itu kepada adik-adik SMK, SMP dan SD putra putri, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan yang terakhir, saya minta doanya. Tolong doakan saya bil khusus kepada Bapak dan Umi, yang saya harapkan selalu doa dari Bapak dan Umi, dan juga orang tua saya. Kepada Bapak Umi, apa yang telah Bapak Umi berikan, apa yang telah para zuriat-zuriat, para guru-guru berikan kepada saya, tolong doakan saya ini agar bisa mampu, kuat, yakin, dan bertambah kepercayaan saya, sehingga apa yang saya lakukan di masa yang akan datang akan selalu ada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga saya minta doanya kepada para kakak-kakak alumni. Saya pribadi minta didoakan. Tolong doakan saya agar saya bisa mampu, kuat, dan juga saya minta doanya kepada rekan-rekan sekalian, kepada abang-abang santri, kepada teteh-teteh juga santriawan, santriawati. Saya minta doanya, tolong doakan saya agar saya mampu, dan mudah-mudahan apa yang saya peroleh, apa yang saya dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat, berbarokah, dan mudah-mudahan bermanfaat dan juga berkah, berguna bagi nusa, bangsa, dan negara, terutama agama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun menginjak acara yang selanjutnya, yaitu pencerahan sambutan ujangan dari guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Sutisna. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang sangat saya muliakan, saya hormati keluarga besar
Ananda Fatu, Ibu Haji beserta anak-anak tercinta. Juga yang saya hormati para alumnus Darul Ansor yang alhamdulillah sebagian hadir. Juga yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Darul Ansor, para anak dan mantu serta cucu. Juga yang saya hormati, saya muliakan dan saya doakan itu para santriawan-santriawati yang masih berada di Pondok Pesantren Darul Ansor. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada hadirat Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya. Para hadirin yang dimuliakan Allah, khusus keluarga besar Bang Fatu, bahwa di hari ini kita akan mengantar saudara kita, teman kita, sahabat kita, pimpinan kita, teman dalam suka dan duka kita di Pondok Pesantren Darul Ansor. Hari ini insya Allah akan Bapak Haji serahkan kepada kedua orang tuanya, seperti halnya dulu telah dipasrahkan dari kedua orang tua kepada saya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Darul Ansor. Maka di hari ini saya akan serahkan juga, kembalikan kepada kedua orang tua dan keluarga. Dalam arti kata, penyerahan ini bukan karena Fatu sudah bisa ngaji, bukan karena sudah pinter, bukan. Masih banyak kekurangan-kekurangan dan banyak ilmu-ilmu yang belum didapati dan belum dipelajari, bahkan belum diketahui. Namun kenapa sekarang sudah dikeluarkan atau sudah dipasrahkan kembali? Karena mengingat manusia biasanya tidak cukup di satu tempat. Oleh karena itu, untuk mengembangkan pikirannya, mengembangkan ilmunya, menambah ilmunya, maka dengan izin dan dengan ridho saya kepada Fatu, Ibu Haji, untuk agar supaya menimba ilmu lagi keluar, agar supaya menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan di luar. Karena di luar sana banyak sekali yang belum Fatu ketahui dan belum Fatu pelajari. Namun seandainya memang sudah didesak oleh faktor-faktor yang menghalangi untuk menambah keluar, ya, apakah itu sudah nggak mau belajar, apakah itu sudah mau nikah, apakah itu sudah ya orang tuanya sudah menganggap cukup, maka kita sebagai orang tua dan saudara jangan hanya mau membibitkan tanaman. Karena membibitkan tanaman itu sangat mudah, nggak butuh tanah, nggak butuh halaman, cuma butuh tanah. Cukup dengan botol aqua atau dengan gelas aqua, asal ada tanah, kemudian benih ditaruh di situ, bibit akan tumbuh, maka dikatakan itu bibit. Nah, ini kebiasaan kita, pandai dan pinter, serta memang itulah mungkin ya adat kita membibitkan atau menyebar dari benih supaya menjadi bibit, tumbuh, kemudian
setelah jadi bibit itu, ya, yang dibutuhkan itu sangat besar. Karena kita contoh membibitkan albasya atau ambon, ya. Kalau membibitkan padi saya ngomongnya udah susah dah kalau di Priok. Kalau di sini ada sawah tapi udah bukan punya orang Pak Haji, sudah punya CCTV semua. Jadi membibitkan satu bibit, apakah kita punya biji duren, apakah kita punya biji rambutan, apakah kita punya biji sawo, kita tanam. Cukup di botol aqua atau cukup di gelas aqua, asal ada tanah di situ akan bisa tumbuh. Namun untuk menghasilkan bibit tadi ini nggak cukup di botol aqua. Jajal coba pun duren di botol aqua, ya, jangan dipindahkan, ini nggak bakal jadi tumbuh, bahkan bisa jadi mati, ya. Jajal coba pun rambutan, pun korma, setelah tumbuh dibibitkan kemudian dibiarkan saja tumbuh, tapi tidak akan menghasilkan apa-apa, yang kemudian akhirnya hanya kering dan mati. Artinya filosofinya bahwa kebanyakan orang tua hanya mau alhamdulillah sebagai kewajiban mendidik anak, kemudian setelah berhasil dilepas dengan begitu saja. Maka yang paling penting sekali setelah selesai dalam pengajian ini, setelah selesai di pesantren ini, artinya bibit tersebut sudah siap ditanam. Maka dibutuhkan adalah tanah, halaman. Mau di mana ini ditanamnya? Bibit duren. Mau di mana ini ditanamnya? Bibit korma. Mau di mana ini ditanamnya? Bibit kayu ambo. Agar menghasilkan apa yang kita harapkan ketika kita mulai membibitkan. Jadi sebagai orang tua, kakak dan paman siapa saja, maka perlu bagaimana caranya agar supaya ilmu fadlu ini berkembang, ya, itu harus ada tempat. Ketika memang sudah tidak meneruskan pelajaran, maka dengan izin dan ridho saya, ridho dari guru-guru saya mengizinkan dan meridhokan untuk fadlu mengembangkan ilmu. Dan kepada orang tua untuk mempersiapkan bagaimana cara menumbuhkan itu ilmu, gitu, ya. Sebab biar bagaimanapun juga itu sangat penting. Kalau tuh umpamanya memang di orang tua tidak menyiapkan untuk pertumbuhan bibit tadi, maka seorang bibit fadlu harus punya kreatif, harus punya wawasan, harus punya pemikiran bagaimana cara agar supaya ilmu yang kita dapatin dari kecil sampai gede sampai sekarang agar supaya berkembang, bermanfaat. Maka kita di situ harus ikhtiar sendiri, harus punya kekuatan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirat fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau pengen ilmu berkembang, ilmu manfaat, maka hendaklah kita manfaatkan ilmu yang ada pada kita. Jangan merasa ya pulang dari pesantren ngajar alif-alifan, atau zaman sekarang mengajar ikro, ya anak bisa gede kepala. Enggak. Asal istiqomah. Kalau bahasa saya enggak istiqomah. Asal tumakninah, anteng hati, ngajarin anak, murid, walaupun 2-3 orang. Kalau kita tempuhnya akhirat, maka dunia akan mengikuti. Lebih bagus murid banyak yang nurut ketimbang murid sedikit yang bandel. Ya, dibalik lebih bagus murid sedikit nurut daripada murid banyak ngaco semua. Ya. Nah, jadi disitulah pertimbangannya sudah dulu ya, atau kepada Pak Haji. Ya, inilah
ya, berat kita sebagai orang tua, ya, berat. Setelah gugur kewajiban kita membesarkan, mendidik, ini masih ada proses-prosesnya. Sebab padu bukan ma'aji, sebab padu bukan hajintis, ya. Fatu adalah fatu, ma'aji cuma melahirkan, saya cuma mendidik, tergantung fatu mau jadi apa selanjutnya. Begitu. Beda dengan kami, dengan saya, mungkin dengan ma'aji juga beda ya. Ma'aji bisa berdiri sendiri, bisa mengembangkan otaknya sendiri, bisa mengembangkan segala-galanya sendiri, ya. Tapi fatu belum tentu. Masa kita dengan masa fatu lain, ya. Apalagi masa fatu dibandingkan dengan masa ma'aji, ya. Dengan masa saya juga jauh. Kenapa saya selalu berkata seperti itu? Sebab otak saya dan pendirian saya, kreatif saya belum ada yang tertanam di otak anak saya. Saya belum melihat. Insya Allah mungkin ada, karena insya Allah peribahasa garam tidak akan netes ke atas, pasti netes ke bawah. Itu yang saya harapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab jiwa kemandirian itu tidak ada di pesantren, tidak ada di sekolah. Jiwa kemandirian adalah ada di diri kita sendiri yang ingin hidup sukses, yang ingin menggapai bulan, yang ingin mendaki gunung. Tanpa kita naik ke gunung, nggak bakal bisa ada di atas gunung. Itulah prinsip pendirian saya. Belum tentu prinsip pendirian anak. Mungkin itu ada, tetapi pelaksanaannya masih nol. Nah, oleh karena itu, tolong setelah saya serahkan kepada Maji dan kepada kakak-kakaknya, tolong bimbing dan didik. Karena dia bukan kita. Karena Patu bukannya kakaknya, bukan Rohman. Karena Patu bukan apalagi dibandingkan dengan Maji. Maka butuh bimbingan, butuh pengarahan. Tanpa dibimbing, tanpa diarahkan, dia akan ngakibet. Ibarat naik motor, dia bisa sempoyongan yang nantinya na'udzubillah takut kejebrus, atau takut ketabrak, atau takut nabrak, atau takut jatuh. Maka dengan cara kita membimbing, dengan cara kita memageri, dengan cara kita memberikan solusi, ini akan menjadi pokok buat Patu untuk menuju cita-citanya, mensukseskan cita-citanya. Mudah-mudahan cita-citanya Fatu sesuai dengan cita-citanya Maji, yang mengharapkan punya anak yang soleh, yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Dan mudah-mudahan tidak bisa dicekokin, karena saya keras ya, tidak bisa dicekokin dengan paham-paham yang menjual-jual agama Islam. Ya, jauhkan itu sejauh-jauhnya ya. Karena apa? Karena Khawarij itu menganggap dia paling benar. Yang membunuh Sayyidina Abu Bakar itu bukan kafir. Yang meracun Sayyidina Umar bukan kafir. Yang membunuh Sayyidina Utsman bukan kafir. Yang membunuh Sayyidina Ali bukan kafir. Semua itu adalah dari sahabat-sahabat Nabi juga yang hafal Al-Quran dan pandai dan melihat serta dididik oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasul sudah tidak ada, maka paham dia itu merasa paling benar, melihat daripada harfiah apa yang ada dalam Al-Quran dan Al-Hadis tanpa mustahwat, yang akhirnya menganggap dirinya paling benar, paling agama, paling nurut kepada Nabi. Maka dibunuhlah Sayyidina Abu Bakar dengan racun, dibunuhlah Sayyidina Umar dengan racun, dibunuhlah Sayyidina Utsman dengan pedang, dibunuhlah Sayyidina Ali dengan pedang. Kesemuanya itu adalah merasa diri paling benar, paling Islam, dan paling punya surga. Maka inilah yang harus dibimbing. Kalau anak saya Fatu ini punya paham seperti itu, bilangin sama saya, kenapa saya tidak suka dengan hal itu, dan itu adalah salah. Dimana apabila bisa menyalahkan orang, tolong salahin dirimu sendiri. Kalau mau mereksi orang lain, tolong koreksi diri sendiri.
diri lu sendiri. Ya, jangan merasa ya ini ono zolim, ini ono kafir, ini ono murtad, ini ono. Ya. Jadi kan sekarang udah banyak sekali santri-santri yang sudah terjerumus, yang terpengaruh dengan paham-paham yang dibawa oleh mereka dari Timur Tengah, yang celananya cingkrang, jidatnya hitam. Ya, ini ada. Tolong saya nitip itu aja. Kenapa? Karena ini udah di mana-mana. Adapun untuk menghadapi dengan kafir, lepaskan sifat itu. Lepaskan kafir 5 mah gak bakal kalah. Untuk apa? Kalau perangnya bisa pilih untuk bertahan agama. Tapi kalau perangnya dengan Allahu Akbar, semua Allahu Akbar itu mana Allahu Akbar ini? Ya, nah disinilah beda ketika zaman hidupnya siapa? Ketika ada hari santri, ya, Bung Tomo mengatakan Allahu Akbar, itulah Allahu Akbar yang benar. Bukan Allahu Akbar di Monas, bukan. Allahu Akbar itu adalah menghadapi agresi dari sekutu untuk menghancurkan Indonesia dan menarik ya kemerdekaan Indonesia akan dijajah oleh mereka ya. Nah inilah barangkali pesan terakhir dari saya, karena saya kekhawatiran karena dia ada dari kota, di kota mah ya udah banyak sekali itu kayak gitu ya. Kalau di kampung mah masih biasa-biasa aja makan. Ini aja barangkali pesan terakhir dari saya. Ibu Fadlu ini bukan karena udah pinter, bukan karena sudah cukup ngaji, sudah cukup ilmu, tetapi inilah kekurangannya Fadlu. Maka saya serahkan kepada Ibu Haji, kepada kakak-kakaknya untuk dikembangkan, untuk ditambah, dan mudah-mudahan bisa menambah di luar. Ini aja barangkali ya saya minta, yaitu untuk doa yang pertama ya. Saya minta supaya Bang Ustadz Abu, Bang Abu ya, Bang Abu. Abu terus Bang Aib baru saya. Ini diputer ininya kayak ini. Yang tengah gas. Nggak ada tulisan, nggak ada berapa bulan. Ya, silakan Maaf. Yuk, ayo lanjut. Allah ya Allah ya hadi ya hadina wahdi ila wa ila siratikal mustaqim. Allahumma ya fatah ya fatah iftah lana wa arifin wa kunna min kulli shay'in ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna ya Allah wa iyyahu wa ilman ladhi. Allahumma rizqna ya Allah wa iyyahu maksum syai'i ya Allah ya Rasulullah ya Syekh Fadil Al-Jilani wa ya jami' ulama wa ya jami' masyayikh wa muqaddimi wa jami' masyayikh ahdi wa ya syekhi wa ya syekh ya adal makram Dikini dan angsa Fad bin Syekh
Ya Rahman ya Rahman irhamna ya Bismillahirrahmanirrahim ya Allah arina wa arina batila batil wa syiddatina ya Rabbi as'aluka ya Allah ilman nafi'an amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan kathiran thayyiban nasiyan mubarakkan bi kulli ta'atin wa la masyaqatin wa la su'in zadil ibadah amin Allahumma ya Allah bi khawfil fillahi wa bilati bismillahi wa jamil sittina ila hukmi natil wa tashaqqaq bi rasul sabila min la hawla wa la quwwata illa billah hajjat nafsi wa auladi wa dzurriyyati wa talamihi hajjat ya Allah fadlu min sulaiman hijabina wa manabati ayatillah wa ayatil bayyinat wa bihaqqi ahli al-dhama yamim jibril ayyamihi wa mikail al-yasari wa israfil al-marwi wa israfil ala fawqihi wa sin muhammad sallallahu alaihi wa asasi masabi yadayhi Amar wa khatam sayyidina al-Isani paman takalla qulu haja wa nur yusuf ala wujuhina paman al-hikmah wallahu yu'alim muhitun madidi wallahu yuhafidhu wa arhamur rahimin inna bil ladina zalama salahin fa inna wallahu hasbiyallahu la ilaha illa huwa azim fa inna wallahu hasbiyallahu la ilaha illa huwa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi lima puluh fantasir wajhul qalbil mungkasir wajna syamil wajhadir innaka antar rahmanul muqtadir ifina ya kafi ifina ya kafi ikfi ya kafi ikfi ana abdul mustaqim wa kafa billahi wa hiya wa kafa billahi nasir wa syirka rabbul alamin wa ma yuridul maliki wa taqaddada bil qawlina alhamdulillah ya Allah bihaqqi surat al-fatihah bismillahirrahmanirrahim wa bimunzilati bismillahirrahmanirrahim ya insan irfa tabajana irfa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim pada ingin memberi nasihat bagi masyarakat taqabbal ya Allah warzuqhu ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillah Woi baris. Dulu baris. Moto. Bang sanggutin mah. Mustafa
mustaujibun salawat jamila wallahu yaqti bi hibatil wafirah walahu fidaruja bil akhirah wallahu yaqti bi hibatil wafirah walahu fidaruja bil akhirah. Wah, yang laki nih, yang SMK. Yang SMK. Ayo masuk, Alfi, ayo. Jangan nazam tadi. Mana pimpin sana sini. Bang apa? Ya Muhammadun Muhammadun Maliki Ahmadur Rabbillah Khairu Maliki Musallian ala Nabil Mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa wa astainullah fi amrina maqasidun nahwi Samiratil mujazi wa tasutul bangla biwadin mujazi wa tasadidon bigairin mukhimahin Khotan alfiyatan limuti wa wabisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'i al-jamila wallahu yaqdi bihibati wa liwalahu fidajatil akhirah belon summa harfunil kalim Kodiu ambil jari wa tanwin wa nida wa al Bita fa'ata wa atas wa ya balik wa nunil akhirana siwahu mal harfu malwafi walam belun mudori oyali lam kaya syam wa madi al-afa wal amru ilam yakulin nune mahal wahai ahal Walaupun wa mabni syabahi minal kasyabahi wadi bismajitana batal fihuna anil filibila tikorin usila maka salima Ka'ar dewa suma wa arabu mudari'an in arya taukidin mubasyirin wa min nasin kayaru harfin mustahik kulil bina asqofin mahni ayusakana wa min hudufatin wa du kasrin wa dam wa sakinu alan irobalis min wa filina Khusi solfilu bi ayan jazima Fatan wajur kasron kadikrullahi abdahu yasur wa ghairu madzukir yanubunahu ja'akhu yanubunahu ja'akhu bani namir
Anabil alif wajrur biya imaminal asma asep